is here. Ramadan is here. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Ada beberapa hal yang patut kita renungkan dari ayat puasa tersebut. Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil hambanya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ini pasti ayat yang berbunyi nida atau panggilan seperti ini adalah ayat-ayat yang disampaikan kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sudah hijrah ke Madinah, di mana ayat ini bentuknya adalah bentuk perintah, beban yang diemban oleh Nabi Muhammad beserta umatnya. Kemudian ada juga dua ayat yang redaksinya hampir sama, yaitu beban atau kewajiban tersebut, yaitu dalam salah satu firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil hambanya dengan orang-orang yang beriman, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu. Kemudian yang satunya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qitalu, di mana dua ayat yang sudah saya bacakan tersebut hampir sama pada awalnya, pada perintahnya dengan ayat puasa ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Di dalam bahasa Arab ada beberapa sinonim, ada beberapa mutarodif. Salah satunya adalah kata-kata kutiba, diwajibkan. Padahal tentu dalam bahasa Arab ada beberapa lafadz yang menggunakan kata-kata amaro atau farodo. Tetapi Allah di sini memilih kata-kata kutiba. Para ulama menjelaskan hal tersebut dengan mengatakan ketika kewajiban-kewajiban yang dinyatakan dengan menggunakan kalimat atau kata farodo, maka itu adalah selain ibadah puasa dan sholat. Itu redaksinya menggunakan kata-kata farodo, sama-sama artinya diwajibkan. Tetapi pada ayat yang perintahnya yaitu perintah sholat dan puasa menggunakan kata-kata kutiba. Para ulama menjelaskan rahasia tersebut yaitu dengan mengatakan ketika perintah puasa dan sholat itu menggunakan kata-kata kutiba atau kitaban, itu maksudnya adalah ibadah ini, dua ibadah ini adalah ada waktu khusus, tempat khusus, dan cara yang khusus. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan redaksi kata-kata farodo, yaitu intinya tidak terikat tempat, kemudian tidak terikat waktu, dan tidak terikat dengan cara tertentu. Seperti halnya bersedekah, seperti halnya seseorang memberikan mahar. Kemudian diceritakan ada 3 orang yang menanyakan kebiasaan Rasulullah SAW kepada salah satu istrinya, di mana ketika orang tersebut menanyakan kepada istri Rasulullah tentang bagaimana ibadah Rasulullah, bagaimana perilaku perbuatan Rasulullah ketika di rumah, maka istri Rasulullah ini menjawab bahwasanya Rasulullah beribadah seperti ini, seperti ini. Kemudian setelah mendapatkan jawaban tersebut, maka ketiga orang ini sama-sama bersumpah. Sama-sama bersumpah. Yang satu mengatakan Rasulullah saja yang sudah dijamin masuk surga, sudah dijamin akan mendapatkan syafaat dari Allah, ibadahnya seperti itu. Kita ini bagaimana? Kemudian ketika orang tersebut salah satunya mengatakan, mulai sekarang aku akan sholat malam terus menerus. Kemudian dua yang lain tersebut mengatakan, yang dua orang tersebut, satunya mengatakan
aku akan berpuasa terus-menerus tanpa berbuka. Kemudian yang ketiga orang tersebut mengatakan, aku akan beribadah dan tidak akan menikah sama sekali. Mendengar dialog ketiga orang tersebut terdengar oleh Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, aku saja orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku juga berpuasa, tapi aku juga berbuka. Aku juga sholat malam, dan aku juga menikah. Maka dari jawaban Rasulullah tersebut adalah, kita dalam melakukan sesuatu ini, dalam meniru, mencontoh perbuatan Rasulullah itu harus seimbang. Tidak boleh berlebih-lebihan, seperti sumpah ketika orang tersebut akan melakukan sholat malam terus-menerus, akan melakukan puasa tanpa berbuka, dan yang ketiga, melakukan ibadah tanpa menikah. Maka dari jawaban Rasulullah tersebut, tentunya kita sebagai pribadi seorang muslim harus seimbang dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau meniru sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.